عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي ولا رسول بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حمدا وشكرا لله. أما بعد. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah karunia-Nya, inayah dan inayah, hidayah dan inayah yang semoga dengannya tetap berkekalan nikmat nikmat itu sehingga kita kembali ke hadirat-Nya. Salawat serta salam buat Rasul junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri baginda, ahli keluarga, kaum kerabat, para sahabat tabi'in, tabi'in dan sesiapa sahaja yang meneruskan perjuangan risalah Nabi sampai ke akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, sekadar kemudian mengingatkan diri saya dan kita semua yang kemudian hadir ke surau masjid berdekatan tempat tinggal kita, untuk kemudian memastikan saya dan kita semua mematuhi SOP yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Islam Sarawak berkenaan kehadiran kita dalam mengimarahkan masjid surau. Ini hanya sekadar peringatan bagi saya khususnya dan kita semua untuk mematuhi SOP itu. Di antara kemudian yang digarisbawakan adalah pertama, berwuduklah dari rumah, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang kemudian membatalkan wudhu kita, yang kemudian membolehkan kita untuk berwudhu di masjid surau. Kedua, memastikan kita yang hadir kemudian untuk pakai pelitup muka dan mulut, pelitup hidung dan mulut, pakai mask, dan membawa sajadah atau lapik tempat sujud dari rumah. Ini antara beberapa SOP yang kemudian hukumnya tidak sampai wajib, tetapi harus tetap diikuti. Karena setiap hal yang kemudian diputuskan oleh para ulama itu adalah untuk melahirkan nilai maslahat dan kebaikan untuk kita. Jadi sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita semua kemudian untuk kembali mematuhi SOP ini. Karena khawatir kalau pihak yang memiliki authority dalam bidang ini membuat spot check di tempat kita, takut nanti izin untuk mengimarahkan masjid itu ditarik balik. Itu saja. Yang sebelumnya ketika pertama penutupan masjid surau, kita rindulah sepi apa itu. Tapi begitu dibuka dan harus mengikuti SOP ini, bukan karena kemudian untuk menyulitkan kehadiran kita, tetapi bagaimana kemudian SOP tersebut boleh menghadirkan nilai maslahat kebaikan untuk kita bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena kita hampir mendekati kemudian satu peristiwa besar di dalam bulan-bulan Islam, yakni Aidul Adha.
hari ini kita sudah mendekati penghujung Zulqa'dah, yang insyaAllah tinggal 2 minggu kurang kita sudah masuk Zulhijjah. Maka kesempatan ini kita upayakan kemudian untuk mengulang kaji bab kurban, ya. Sebab jarang kita laksanakan. Mungkin ada 1-2 hal di dalam ibadah kurban itu yang mungkin kita lupa, yang kemudian harus diulang kaji lagi. Saya mengambil ada sebuah risalah kemudian yang boleh dijadikan panduan, yang rujukannya itu merangkum 22 kitab induk fiqh. Kalau saya sebut satu persatu banyak di kitabnya. Ada Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam Mu'adilatuhu. Kemudian ada Syekh Abdullah bin Muhammad Basmi, Tafsir Al-Quran Ar-Rahman. Kemudian ada Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, ada An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mudhahab, dan lain-lain lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kurban itu kalau kita cek pemaknaan awal daripada ibadah kurban, kurban yang dimaksudkan pada asal berdasarkan ilmu bahasa Arab disebut sebagai hal yang kemudian menjadikan perbuatan yang kemudian mendekatkan diri kita dengan Allah. Kurbanan itu berarti haiwan yang dikurbankan, yang tujuannya adalah taqarrub ilallah. Yang kalau amalan seperti ini, yakni ibadah kurban, ini sudah sering kali dilakukan tiap tahun oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya. Yang setiap tahun orang pasti membuat ibadah kurban ini atau secara individu atau berkelompok. Dilaksanakan di rumah, di surau masjid atau di tempat-tempat tertentu. Yang kemudian kurban tadi itu adalah suatu amalan yang kemudian dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian amalan ini didasarkan pada satu ayat di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Dan ada juga di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian kita melihat hukum berkurban. Dalil pensyariatan ibadah kurban adalah berasaskan kepada Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 2, surah Al-Hajj ayat 36, dan surah Al-Safat ayat 107. Manakala kalau kita merujuk hadis, maka dalil pensyariatan kurban berdasarkan sunnah ialah di dalam hadis daripada riwayat Aisyah yang kemudian dirawikan di dalam kitab-kitab hadis oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan dari Anas oleh Imam Muslim. Menurut pandangan jumhur ulama, hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah bagi individu yang berkemampuan. Sunnah muakkadah bagi yang berkemampuan. Apa makna sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah berarti amat dituntut untuk melakukannya.
Dan makruh pula meninggalkannya bagi yang berkemampuan. Itu hukum kurban. Pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah sunnah ain bagi setiap orang sekali seumur hidup. Kalau yang sunnah muakkadah itu jumhur ulama. Jumhur berarti majoriti ulama berpendapat muakkadah bagi yang berkemampuan. Tetapi kemudian ulama Syafi'iyah menghukumkan kurban itu sunnah ain bagi setiap orang walau hanya satu kali seumur hidup. Manakala menurut pandangan kalangan ulama mazhab Maliki adalah makruh bagi mereka yang mampu kalau meninggalkan kurban. Manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan kurban nazar, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Karena hukum jenis kurban, kalau kita melihat hukum kurban tadi ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Apa kurban wajib? Kurban wajib itu kemudian dikenal dengan kurban nazar. Kurban nazar yakni kurban yang diwajibkan ke atas individu yang berazam atau bernazar kemudian untuk melaksanakan ibadah kurban. Contoh, kalau saya diterima bekerja di satu tempat, insya Allah saya berkurban. Nah, kurban itu jadi wajib. Atau ada seseorang yang kemudian mewajibkan dirinya, kurban tahun ini saya nak potong kambing. Dia mewajibkan, padahal hukum asal adalah sunnah. Tetapi ketika kemudian dia berazam kemudian untuk berkurban, maka kurban itu menjadi kurban nazar. Sedangkan kurban sunnah adalah kurban yang dilakukan bukan niat karena nazar, tapi untuk taqarrub ilallah. Karena dikira sunnah adalah sebab-sebab dan syarat yang tidak sampai menjadikannya wajib adalah tidak ada. Bila pelaksanaan hari kurban itu, kemudian di dalam istilah fiqh ada yaumun nahar dan yaumut tasyrik. Yaumun nahar itu 10 Zulhijjah. Yang kita tidak berhaji itu disunnahkan kemudian untuk puasa hari Arafah. Bila puasa hari Arafah, saat kemudian jamaah haji sedang berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, itu sunnah untuk puasa. Dan kurban boleh dilaksanakan pada Yaumun Nahar, hari di mana hari itu kita solat Idul Adha. Bila pelaksanaannya begitu selesai solat Idul Adha. Kalau tidak sempat nak laksanakan Yaumun Nahar 10 Zulhijjah, maka boleh dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari orang sedang melontar kalau jemaah haji. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bermula dari maghrib 10 Zulhijjah sampai batas asar 13 Zulhijjah, disunnahkan kemudian kita yang tidak berhaji selain salat Idul Adha, pada setiap selesai salat fardu disunnahkan untuk kemudian menggemakan takbir. Bermula maghrib 10 Zulhijjah sampai
asar 13 Zulhijjah. Begitu masuk maghrib, sudah masuk hari 14 Zulhijjah. Sudah tidak ada lagi. Dan kurban sudah tidak boleh dilaksanakan lagi setelah itu. Kalau ada sembelihan dilakukan setelah tanggal 13 Zulhijjah, ianya akan menjadi sembelihan biasa ataupun aqiqah. Sudah tidak boleh kurban lagi di tarikh itu. Karena tadi ada kurban sunnah dan kurban wajib, yakni nazar, maka bagaimana hukum terhadap daging itu? Nah, ini yang kita nak cek. Yang pertama, haram memakan daging bagi orang yang melakukan kurban nazar, yakni wajib. Dan juga ahli keluarga di bawah tanggungannya walaupun sedikit. Sebagaimana juga haram memberikan daging kurban tersebut kepada orang bukan Islam. Tapi kemudian sebahagian ulama Syafi'iyah kemudian membolehkan untuk ia makan daging dari kurban nazar itu dengan syarat ia harus menggantikan dengan daging yang lain seberat dan senilai daging yang diambil. Tapi kalau takut jatuh kepada hal yang kemudian menimbulkan syubhat, maka jangan makan. Itu untuk kurban wajib yang bernazar tadi. Mengaku kenal nyawamu ya, kurban pada sapi. Contoh saja. Haram dia makan. Itu contoh saja contohnya. Hukum yang kedua, pemberian daging kurban sunnah kepada orang bukan Islam adalah haram menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Untuk dakwah Ustaz, bolehkah? Perhatikan dulu nanti bagaimana keadaannya, nanti ada pembahasan. Kalau kemudian seluruh orang Islam di kawasan Kuala Lama sudah pun menerima bahagiannya masing-masing, tapi ada lebihan, Pak, daging kurban yang belum diagih, maka utamakan saudara muslimmu. Ini hukumnya. Jumiat, Ustaz, Jumiat. Kenapa? Utamakan muslim dulu. Tapi di sini Jumiat Ustaz. Nah, nanti ada bab yang kemudian keluarga itu ada pembahasan. Kalau kita buka di dalam Ibnu Qudamah, kitabnya Al-Mughni, itu tebal pembahasan tentang pembahagian. Bagaimana membahagikan kepada orang kaya, bagaimana membahagikan kepada kaum kerabat, bagaimana kemudian membahagikan kepada orang bukan Islam. Ibnu Qudamah detail. Kemudian pendapat di dalam Ibnu Qudamah Al-Mughni ini tadi kemudian diambil oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kemudian dicantumkan di dalam penulisan kitab beliau yang berjudul Fiqhul Islam Mu'adilatuhu Bab Qurban. Hukum yang ketiga, kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang melakukan ibadah kurban, sama ada kurban wajib atau sunnah. Tidak boleh dijual beli. Tapi dulu pernah terjadi saat kami di Indonesia, kulit hewan kurban kambing itu kita jual. Tetapi dengan catatan seizin yang melaksanakan kurban, sahibul kurban. Contoh, Ustaz Fadli berkurban, yang pelaksana kurban itu saya contohnya. Ini kalau diproses tak ada yang makan kulit, sebab tak tahu proses. Tapi begitu dah jadi nak makan tu. Daripada dibuang kemudian sayang, ternyata ayahanda Keke Asraf ternyata dia buat khat, tapi background dia pakai kulit. Saya jual ke beliau.
tapi seizin sahibul kurban. Itu kemudian yang diputuskan oleh para ulama di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Tapi hukum asal adalah haram. Hukum keempat, bahagian atau anggota sembelihan kurban tidak harus dikhususkan kepada tukang sembelih sebagai upah melakukan sembelihan. Kalau dulu biasa tukang sembelih itu dia nanti dapat bagian kepala. Saya pernah gurau dengan kawan-kawan ustaz yang waktu kami sama-sama melaksanakan ibadah kurban sebagai tukang sembelih. Saya cakap, Ustaz, nanti saya nak potong, nak sembelih, tapi bukan di leher. Di mana, Ustaz? Paha kaki belakang. Karena kebiasaan masyarakat kita kan, kalau tukang sembelih nanti dapat kepala. Bayangkan tukang sembelih itu potong 10 kaki, 10 kepala di rumah. Kalau lihat hukum asal, tidak ada bahagian-bahagian khusus tertentu yang kemudian menjadi bahagian tukang sembelih, kecuali bahagian atau anggota tersebut diberikan oleh sahibul kurban kepada beliau. Tapi yang tukang sembelih tak boleh minta. Contoh Cikgu Zahir buat kurban, yang sembelih kurban beliau saya contohnya. Lalu saya bisik-bisik ke Cikgu Zahir, gugu, bejunya jadilah, tak boleh. Tapi ketika sahibul kurban memberi kepada saya, karena saya tak minta, dia beri, boleh atau tidak? Ambil. Tapi kalau tukang sembelih, ya kau jumek lah ya, tak boleh. Tidak ada pengkhususan di situ ya. Dan kalaupun dia dapat, itu karena sahibul kurban bagi ke tukang sembelih, bukan sebagai upah. Harus dipahami, tukang sembelih tidak boleh meminta upah. Yang dimaksudkan upah di sini adalah bahagian-bahagian tertentu dari haiwan kurban, tak boleh. Aku tayang, ada di tukang bagian. Tidak boleh juga. Tidak boleh, tak boleh minta. Berikutnya, sunnah bagi individu yang melakukan kurban sunnah ya, memakan daging kurbannya sunnah, walaupun juga, karena di dalamnya ada keberkahan. Sampai di situ ada yang nak ditanya. Sebab kita nak masuk pembahagian daging kurban. Tergantung sahibul kurban. Tapi intinya adalah tukang sembelih tak boleh minta. Tak boleh minta upah. Lelah aku tak lelah. Masa sahibul kurban tak tahu, tak faham kan? Dia nak minta kan, tak mungkin, hukumnya kan tak boleh minta-minta. Kalau dia bagi selain benda duit, dia bagi sedikit bagian daging tu, tapi bukan atas nama upah, dia bagi hati ke apa, boleh tak? Yang disebut di sini tadi, kecuali bahagian atau anggota tertentu dari haiwan kurban tersebut diberikan oleh sahibul kurban, tapi bukan sebagai upah. Itu boleh. Bukan atas nama upah. Bukan atas nama upah. Tapi kalau daging itu banyak, kadang itu kita kan pakai nada sindir-sindir tu kan. Ya sih, kok apa? Ikut berbeda pak. Itu nunggu-nunggu tuh. Nunggu bahagian dia, benar. Kemudian pembahagian daging kurban ini harus harus diketahui oleh kita. Sekalipun kita belum melaksanakan ibadah kurban, supaya jadi bekal kemudian untuk saya dan kita semua kalau kita diamanahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bab ini harus paham.
pembahagian daging kurban terbahagi kepada dua jenis, yakni sembelihan kurban wajib, yakni kurban nazar, dan kurban sunnah. Bagaimana kalau kurban wajib, Ustaz, yang nazar? Pembahagian daging kurban nazar, semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan haram bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Berarti dia kenal dulu. Kalau kurban nazar yang niat tu dah, masuk gaji kau bulan itu. Contoh, kena kau interview kerja gini, boleh tak ambil kerja apa? Itu jadi wajib. Adapun kemudian pembahagian daging kurban sunnah menurut pandangan ulama Syafi'i, 1/3 adalah untuk dimakan sahibul kurban dan ahli keluarganya, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya atau jiran-jirannya. Bagaimana pembahagiannya, Ustaz? Katakan seekor sapi itu daging bersih kita dapat 120 kilo. Itu dibagi 3 dulu. 120 kilo dibagi 3 berarti 1/3 ada 40 kilo. 1/3 yakni 40 kilo yang pertama itu nanti dibagi lagi, dibagi kepada 7 sahibul kurban. Jadi 40 dibagi 7 berapa? 5 kilo lebih ya, kurang lebih kan? Nah itu milik sahibul kurban. Kalau kemudian sahibul kurban tu, Ustaz, kita serahkan ke urus piana, itu hak dia. Dan kita pelaksana tak boleh paksa. Jika mesti mundur dah pelaksana, tak boleh. Kerana dia supaya dapat banyak itu. Kadang saya bercium. Kadang di tempat, bukan di tempat kita, di tempat lain. Di tempat lain, bukan di tempat kita. Di muka dioyak bukan. Amalan orang-orang terdahulu, contoh, dia bersihkan kaki belakang bahagian sebelah kanan, dia buang kulit, dia pisahkan isi. Nanti kakinya tu dia dapat. Tak boleh. Karena semua daging tulang itu dibahagi 1/3 tadi. Dan 1/3 pula itu untuk fakir miskin. Jadi kan tadi 120 kilo dibagi 3. 1/3 tadi 40 kilo pertama dibagi 7. Kemudian setiap sahibul kurban mendapat 5 kilo lebih. Dan 40 kilo yang kedua itu untuk fakir miskin. Siapa saja fakir miskin itu tentu kita sudah mendatakan orang-orang yang layak menerima di kalangan asnaf, anak yatim. Yang kemudian 1/3 yakni 40 kilo yang ketiga itu adalah untuk dihadiahkan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya dan jiran-jiran di sekitarnya. Kak menahun le cikgu Zahir dia dia supaya ada didapat kata jiran. Bagaimana hukum memberi kurban daging itu kepada orang kaya? Boleh. Untuk kemudian memotivasikan dia. Boleh ya. Siap. Karena kadang ada orang kaya ni kedekut, minta maaf. Tapi tidak semua orang kaya kedekut, tak? Tapi ada yang kedekut.
pemberian daging kurban kepada orang kaya yang jenis kedekut ini tadi, itu untuk memotivasikan dia, supaya dia mau berkurban. Kalau tidak, dia takkan kurban sampai bila pun. Tapi dengan catatan menurut kemudian ulama Syafi'iyah di tempat kita, di Nusantara, kemudian menyebutkan boleh memberi kepada orang kaya tadi sebagai hadiah. Dengan catatan ketika seluruh fakir dan miskin sudah mendapatkan bahagiannya masing-masing. Ustaz, bagaimana kemudian fakir miskin yang tadi mendapat daging, lalu daging itu dia jual? Boleh Ustaz? Boleh. Kalau dia ternyata ada sesuatu yang menjadi hal yang lebih penting, sien be daging tapi lebih beras, boleh dia jual daging Ustaz untuk beli beras, boleh. Untuk fakir miskin, karena begitu diberikan daging itu pada dia, itu hak dia. Apapun kemudian yang ingin dilakukan terhadap daging itu hak fakir miskin. Tapi kalau orang kaya tadi diberi, dia jual. Udahlah, tidak berkorban, diberi dia jual. Yang paling afdal menurut pandangan ulama Syafi'iyah ialah bersedekah semuanya kecuali pada beberapa ketul atau suapan yang agak berpatutan dimakan oleh sahibul kurban untuk mengambil berkah. Afdalnya begitu. Tapi sahibul kurban ada hak 1/3 tadi. Kalau dia nak ambil itu hak dia, kalau dia nak serahkan ke ustaz pun itu hak sahibul kurban. Ustaz, saya ambil 2/3 dari bahagian itu. 1/3 pertama kan bahagian saya, Ustaz. Ya. 1/3 lagi saya nak bagi kawan saya, nak bagi jiran saya, boleh Ustaz? Ambil. Boleh. Dan mungkin dulu ketika kita belum paham bab pembahagian ini, kita pikir begini, 120 kilo daging itu terus dibagi 7. Lalu bagian fakir miskin mana? 120 dibagi 7. Berapa? Belasan kilo. Puluhan kilo kan? Berapa? Saya kalau kira-kira 17 kilo dibagi 7 orang sahibul kurban. Lalu bahagian fakir miskin mana? Itu mungkin karena ketidaktahuan kita atau salah kita dalam memahami. Maka hal ini harus dijelaskan supaya tidak ada kekeliruan nanti. Bukan berarti saya menyalahkan tuan-tuan, tidak. Mungkin karena kurang paham, gitu ya. Maka harus diulang kaji bab ini. Di pembahagian daging tidak ada yang muskil, ayahnya. Makan orang kerja. Sebetulnya kalau melihat hukum asal, ini dibagi dulu. Dibagi dulu. Hatta urus setia, dia tak boleh ambil bagian dia. Sebab dia hanya mengurus. Dan dia tak boleh, kecuali seizin sahibul kurban. Jadi, boleh dia apa? Ternyata ada satu ekor yang kemudian untuk akikah. Ada satu hamba Allah meniatkan untuk akikah. Datang dia ke Darul Huda, jumpa dia dengan urus setia. Urus setia, tolong urus satu ekor sapi saya untuk akikah. Lalu disembelihlah sebelum hari nahar. Tapi kemudian yang akikah meniatkan, kemudian mengamanahkan sapi ini disembelih
dimasak sebelum hari nahar untuk kemudian dibuatkan jamuan di Darul Huda dan dimakan untuk orang yang esok bekerja. Itu kalau diamanahkan demikian. Tapi mutlak pigek ni siap telah ke dapur Darul Huda. Pembahagian belum selesai, kita dah ambil dah. Begitu selesai dibahagi, ternyata Cikgu Zahir contohnya, dia bagi, Ustaz ini saya sedekahkan untuk surau, untuk bagi makan jemaah. Berapa? Tergantung dia lah. Nak bagi sekilo ke, setengah kilo ke. Bayangkan dari 10 ekor sapi itu, ada 10 orang saja yang kemudian mendermakan ke surau dalam bentuk daging mentah contohnya, 1 orang 1 kilo. Cukup dah tu buat makan. Tapi tunggu sampai selesai pembahagian yang 1/3 tadi. Sebab dari tulangnya, dari dagingnya itu harus dibahagi dulu. Saya pernah bertanya ke salah satu guru kami di Jawa. Saya tanya, Pak Kiai boleh tak ambil? Beliau dengan nada bergurau kemudian menyebut, Mir, ente gemuk apa kurus? Nah bagian, mau ente nanti diambil dagingnya saat di akhirat. Udah kurus diambil lagi daging. Kenapa? Nak nutup yang itu tuh katanya. Yang dulu kau ambil di dunia. Enggak tuaku. Isi ini pun dah. Untuk kehati-hatian, biarlah kita urus setia menyiapkan makanan di luar daripada daging itu. Untuk kehati-hatian. Contoh Darul Huda, dia panggil orang untuk bekerja. Contohnya ada 50 orang. Darul Huda siapkan makanan tanpa mengambil dulu daging ini. Untuk kehati-hatian. Supaya kita jangan nanti sampai melakukan sebuah hal yang kemudian itu menghadirkan hukum lain. Apa dia makruh, syubhat. Yang paling dia khawatirkan haram tadi. Nah, ini bahaya. Kemudian individu yang dituntut melakukan ibadah kurban, satu orang Islam yang masih hidup, tidak boleh melaksanakan ibadah kurban untuk si mati jika tidak ia meninggalkan wasiat. Contoh, saya pesan ke ayah anda keke, Tuak, muka matai itu duit menekat kau, sibet kurban untuk kau, laksanakan. Tapi kalau dia mati tanpa meninggalkan wasiat, tidak boleh dilakukan untuk orang lain. Karena ini tuntutan bagi yang hidup. Kedua, seorang yang merdeka. Tidak seorang hamba. Kalau sekarang sudah tidak ada hamba ya. Ketiga, individu yang dituntut untuk melakukan korban mencapai usia baligh dan berakal. Keempat, bermukim atau menetap di suatu kawasan. Contoh, tinggal di Mekah, tapi bukan orang Mekah. Maka dia dituntut melaksanakan kurban di mana tempat dia tinggal. Kemudian mampu melaksanakan, yaitu mereka yang mempunyai uang untuk berbelanja mendapatkan ternakan kurban yang lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya. Karena tempo itu baginya adalah untuk melaksanakan ibadah kurban dalam tempo hari raya, yakni Yaumun Nahar dan hari-hari tasyrik. Tapi kemudian seperti yang terjadi hari ini, kemudian ulama membolehkan seperti yang dilakukan Darul Huda contohnya. Peserta kurban bayar ansur-ansur supaya dia dapat berkurban tahun ini, dia mulai kumpul 100, 200, 50 ringgit sampai mencukupi untuk satu bahagian sapi atau satu ekor kambing contoh. Dibolehkan kemudian untuk memotivasikan setiap diri kita supaya boleh berkorban tiap tahun.
Kalau tunggu cukup tu memang tak cukup. Kalau nunggu kaya tu memang tak akan. Apalagi kita ni. Kaya ada kemput baik. Oh, Sri Kaya. Mengkomentari. Maka dibolehkan kemudian setiap individu berinisiatif mengambil jalan untuk menyelesaikan problem. Dia nak berkorban, tapi kalau on the spot 850 ringgit dia tak ada. Bagaimana caranya supaya semua orang memiliki peluang nak berkorban? Maka dia bayar ansur-ansur sehingga lengkap untuk satu bahagian sapi contohnya. Apakah boleh? Silakan. Ulama membolehkannya. Selagi kemudian hal itu tidak mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Jangan gara-gara nak korban, orang di rumah lapar. Itu tak boleh kan? Tempoh masa kurban tadi sudah kita sampaikan. Dari Yaumun Nahar, setelah selesai solat Aid, sampai kemudian sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Ustaz, sembelih dari 11 Zulhijjah. Satu hari penuh tu. Ternyata dah masuk maghrib. Hewan kurban belum habis. Apa boleh disembelihkan waktu malam? Makruh. Kenapa kemudian makruh? Kena khawatir terjadi di luar dugaan kita. Kadang ada setengah hewan kurban ini dia aktif malam. Wah, satu badidul sampai. Atau tukang sembelih rabun ayam kalau malam. Bukan leher sapi yang terpotong, tapi tangan yang pegang leher putus. Kan bahaya. Maka dimakruhkan hukumnya menyembelih hewan kurban di malam hari. Kenapa? Bayangkan pisau itu tajam, sekali dia tekan terus, sapinya masih yang terpotong tangan kau. Tiwas kerja dengan padam. Kalau penyembelihan kurban dilakukan selepas terbit matahari dan sebelum waktu solat Aid dilaksanakan, adalah tidak mendapat pahala sunnah dan tidak dikira ibadah kecuali sembelihan biasa. Kata excited tu ni. Naik dan matahari padahal belum solat Aid. Excited dia nak cuba parang baru buat kan. Cuba Ustaz, bismillah. Anak pula yang ikut nyembelih, Allahu Akbar, Allah. Maka itu dikira sembelihan biasa. Kemudian syarat haiwan kurban. Ada waktu lagi? Sedikit ya. Ibadah kurban tidak sah kecuali dengan haiwan ternak sahaja. Unta, lembu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya sama ada jantan dan betina yang menjadi baka maupun dikasih. Ini dikasih. Dan tidak sah berkorban selain dengan haiwan ternak seperti kerbau liar, kijang, rusa, pelando, ayam, itik. Kalau di dalam Bidayatul Mujtahid itu sana, Ibnu Rushdi itu menyatakan haiwan ternak berkaki 4. Kalau dalam Bidayatul Mujtahid, kalau tuan-tuan pernah membuka kitab Bidayatul Mujtahid, yang menulisnya itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushdi menyebutkan haiwan ternak berkaki 4.
Ini mamai ternak tu ni siang je Ustaz, dia kena. Tidak boleh ha? Yang boleh itu unta, lembu atau kerbau yang diternak, bukan kerbau liar ha? Kerbau ternak. Kambing atau biri-biri. Yang usianya kalau unta harus 5 tahun ke atas. Unta, tapi jarang kita makan unta di Indonesia. Sebab harga unta tu paling murah 12.000 satu ekor. Kalau beli sapi yang harga 5.000, 6.000 boleh 2 ekor. Jangan mentang-mentang supaya dipuji orang, bukan Ustaz Fadli, unta sembelih ke muka. Contohlah contoh. Sebab dia yang pertama sembelih unta di muka. Oh, bangga dia kan. Lebih baik beli 2 ekor sapi daripada beli 1 ekor unta. Yang 2 ekor sapi itu jumlah dagingnya lebih banyak untuk dibagikan ke fakir miskin. Kalau lembu atau kerbau itu umurnya harus masuk 2 tahun ke atas. Kalau kurang tak boleh. Untuk kurban itu syarat umur. Kambing 2 tahun ke atas atau bertukar giginya. Jadi biasa bersalin gigi. Penternak tu pandai dia. Ini dah. Biri-biri 1 tahun ke atas. Perkara sunnah ketika berkurban. Memberi makan kepada hewan kurban sebelum disembelih. Jangan gara-gara dia nak disembelih. Standby po beri makannya. Kalau kawan-kawan Pakistan, kalau kita perhatikan itu diberi mandi. Dibuat kalungan bunga. Dimandikan, disabun badannya. InsyaAllah nanti kita sambung. Dan sunnah terakhir, sunnah bagi orang yang berkorban mulai dari 1 Zulhijjah sampai kemudian haiwan disembelihkan, tidak boleh baginya memotong kuku, kumis, rambut dan segala bulu yang ada pada dirinya. Begitu selesai, contoh dah sembelih dah sapi atas nama Cikgu Zahir, Ayanda Keke contohnya. Dan tukang sembelih dia bagi tahu, Cikgu Zahir dah selesai kurban anda. Dia dah boleh dah potong kuku, potong. Tapi kalau nak potong sebelum 1 Zulhijjah. Jadi dari tarikh itu sunnah. Bahkan memakruhkan oleh ulama kalau dipotong. Dicukur rambutnya, dipotong kuku. Kuku siapa Ustaz? Sapinya, bukan kuku yang berkorban. Mungkin cukup sekian dulu kita tangguh. Nanti kita sambung lagi bab kurban ini. Hanya sekadar sebagai ulang kaji kita bersama. Kemudian semoga yang disampaikan untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.